pembuatannya khusus untuk gitar, dan sekitar 3 tahun belakangan itu saya bikin harpa. Dan untuk harpa agak lumayan rumit karena saya tidak punya referensi, dan saya bikin gitar pertama kali itu tahun 2012. Gitar pertama yang saya bikin itu gitar elektrik, modelnya Telecaster. Dasarnya karena saya nggak punya duit untuk beli, kemudian saya coba bikin, dan bersyukur, puji Tuhan, ternyata ada yang suka, dan akhirnya dijual dan laku lah, dan sampai situ berlanjut sampai sekarang. Kalau di brosur di situ diperkenalkan saya membuat Ule Pati Salano sama Candi Sondoro. Ya berdasarkan tadi polling, rata-rata yang punya gitar itu gitar akustik ya. Nah, saya ingin ini bisa di gitar itu alat musik yang antik, unik, dan sangat merakyat, tapi juga sangat elegan. Kenapa saya bilang seperti itu? Gitar itu ada mulai dari harga termurah, misalkan 200-300 ribu yang dipakai di pinggir jalan, sampai dipakai di konser, mega konser sekalipun gitu. Dan jangan salah, gitar akustik itu sangat rumit karena konstruksi itu sangat rumit juga. Itu memerlukan bahan-bahan yang matang, juga ketepatan, juga kepresisian yang sangat tepat. Jadi sekali salah itu sebaiknya, kalau bagi saya pembuat gitar, sebaiknya ganti, bikin ulang. Itu dari saya, nggak tahu kalau membuat gitar yang lain. Di sini juga mungkin ada beberapa yang sudah coba gitar saya nggak tahu nanti responnya seperti apa. Tapi kalau dari yang akan kita bicarakan, karena waktu kita sempit ya, di sini dibilang teknik dasar perawatan gitar akustik atau elektrik. Kalau berdasarkan polling lebih banyak ke akustik ya. Saya tadi juga berdasarkan polling banyak yang punya gitar Yamaha ya. Gitar Yamaha itu gitar yang sangat legend sekali, itu buatan Jepang. Belakangan ini buatan Solo dari Indonesia. Ya, saya tidak mengecilkan atau mengesampingkan merek tertentu, tapi karena merek Yamaha itu sudah sangat terkenal, jadi sudah banyak sekali tiruannya. Jadi kita nggak tahu gitar mana yang ori, gitar mana yang KW, atau asal gitar yang ditempelin merek Yamaha. Jadi yang pertama kita harus tahu gitar kita itu buatan dari mana, terus mungkin harganya berapa. Kalau harganya di bawah kisaran Pulau Jawa ya, kalau Pulau Jawa mungkin di bawah 3 juta, itu kemungkinan gitarnya terbuat berbahan dasar dari triplek yang biasa kita pakai untuk bahan bangunan. Triplek berarti minimal ada 3 lapis, namanya triplek, 3 lapis, 3 dari lapisan kayu. Nah, gitar itu untuk memudahkan kita bagi 2, yang satu gitar triplek, yang satu gitar solid. Nah, saya nggak tahu yang kebanyakan di sini partisipan yang punya kebanyakan apa. Kemungkinan yang triplek. Perbedaan gitar triplek dan gitar solid, yang pertama gitar triplek itu bahannya dari triplek. Dia kalau misalnya lecet, diamplas, langsung hilang warnanya. Pasti langsung kelihatan dasarnya. Tapi kalau gitar solid misalkan dari kayu mahoni, dia mau diamplas sampai habis pun warnanya tetap. Gitu. Ya. Maintenance untuk gitar, entah gitar triplek atau gitar solid, yang paling pertama adalah mendisiplin diri sendiri. Saat kita sudah main musik, kita dengan kain di sininya. Lalu dilah pakai kain. Kemudian penyimpanan juga diusahakan penyimpanannya menelungkup gini ya. Atau kalau misalkan di tembok, berarti ini menghadap tembok seperti ini disimpannya. Kenapa harus seperti ini? Supaya tarikan senar ini kan narik senar ke sini, ke depan, dia akan narik senar ke depan.
Jadi ketahan sama tembok atau sama lantai. Itu. Terus apakah gitar perlu dikendorin? Waktu misalkan kita malam-malam udah pakai, terus kita sebelum istirahat tidur, apakah perlu dikendorin atau enggak? Jawabannya nggak perlu dikendorin. Karena makin sering gitar itu dikendorin, dikencengin, nanti senarnya dia nggak stabil. Juga kayunya nggak akan stabil di sini, nggak akan stabil. Jadi dia akan ke bawah tekanan senar, dilonggarin, ke bawah lagi, longgarin lagi. Jadi akhirnya si neck ini jadi nggak stabil. Ya, tapi bagaimana kalau sampai, oh ya, ini namanya neck ya, ini neck gitar. Ini fingerboard yang hitam ini. Yang besi ini namanya kawat fret. Ini body gitar. Ada depan, ada samping, ada belakang. Ini namanya bridge. Yang putih ini namanya saddle. Yang ini namanya nut. Nah, yang paling sering dialami untuk maintenance gitar itu adalah yang pertama dulu ya. Tadi jangan sebelum yang bengkok. Suaranya sember. Suara sember itu bisa dari dua. Penyebabnya dari sini, dari nut. Jadi lubang nut dengan senar itu dia nggak masuk tepat. Bisa jadi longgar. Jadi waktu si senar dibunyikan, dia begini. Di sini. Itu yang pertama. Cara tahu apakah kerusakannya di nut atau bukan adalah seperti ini. Coba open string. Kalau open string sember, terus ditekan gini, nggak sember, berarti kerusakannya di sini. Tapi kalau di sini sember, open string, terus kita tekan juga di sembarang satu-satu senarnya masih sember juga, berarti masalahnya di sini. Sampai sini paham ya? Nah, berarti itu caranya mudah. Kalau di sini, kalau lubangnya kekecilan, ya kita pakai gergaji kecil, gergaji tipis, gitu digergaji 2 atau 3 kali, terus itu masukin senar lagi, coba lagi sampai hilang sembernya. Kalau ini terlalu longgar, biasanya tetesin lem aja, super glue sedikit. Tetesin super glue, merek apapun, saya sarankan tunggu sampai sekitar 1 jam supaya benar-benar kering. Gitu. Coba lagi. Nah, ini memang mudah tapi perlu kesabaran karena harus diulang-ulang. Dan tiap pemain gitar beda-beda. Itu kalau sembernya di sini, dicek si saddle-nya. Apakah ada bekas senar lama karena saddle-nya terlalu lama jadi ada longgar, ada lubang di sini. Nah itu berarti harus diamplas. Ini dicabut, kemudian diamplas rata. Berlaku untuk semua senar 6 sampai senar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Itu untuk suara sember di open string ya. Kalau suara sember di fret, misalkan di fret ke 5. Ini ya, tadi 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sembernya misalkan. Wor kayak gitu. Nah, kita harus ngelihat di sininya, dari samping. Kawat fretnya, antara kawat fret ini dengan kawat fret ini. Ketinggiannya harus sama. Nah, alatnya ada, cukup mahal alatnya, tapi saya kasih yang mudah aja. Yang mudah itu kita menggunakan pisau cutter. Isi pisau cutter. Dicabut, terus kita tempel di atas. Kayak gini. Ya, ini saya pakai handphone. Rata nggak? Kalau sudah rata, berarti itu sudah benar. Tapi kalau misalkan setelah ditempel pisau cutter, maju mundur, ada sedikit yang mengganjal, misalkan di sini, berarti bagian situ ketinggian. Nah, bagaimana untuk merendahannya? Bisa pakai palu kecil,
hammer, tak gitu satu kali, yang kecil aja. Atau itu yang paling mudah pakai palu pelan-pelan. Jangan terlalu besar tenaganya, karena kalau tenaga terlalu besar malah jadi nanti ini tambah masuk. Bisa pakai palu atau hammer yang pertama. Yang kedua bisa dicungkil menggunakan obeng minus yang tipis atau pahat kayu congkel. Ini mudah tapi perlu kepresisian dan kesabaran. Setelah itu pasang lagi senar, coba lagi. Jadi bisa berulang-ulang. Pekerjaan sederhana ini bisa berulang-ulang. Jangan putus asa, coba terus. Oke, itu yang suara sember. Bentar, saya ada berapa menit lagi ya? Masih ada waktu ya. Kalau gitar bengkok itu ada dua. Satu bengkoknya seperti ini. Cekung. Ini cekung. Cekung ya. Atau cembung gini. Jadi ini lebih belakang. Atau ini cekung. Ini cembung. Ini cekung. Ini ke depan. Caranya mudah. Kalau gitar itu biasanya ada besinya. Besinya itu biasa ada di sini. Di sini atau di sini. Di dalam sini. Namanya truss rod. Itu tinggal kita pakai kunci L yang nomor 4 atau 4,5, tinggal diputar. Nah, ini perlu dicatat kalau gitarnya cekung karena ketarik senar. Kalau cekung berarti diputar searah jarum jam. Sekali lagi searah jarum jam untuk yang cekung. Kalau gitarnya cembung kayak gini necknya diputar berlawanan jarum jam. Sampai sini paham ya? Kemudian yang sering kali jadi kendala adalah, aduh gitarnya keras, saya pengen gitarnya empuk, gimana caranya? Nah, logikanya kalau gitar keras atau empuk itu adalah dari senarnya, apakah dia ketinggian atau enggak. Cara merendahkan senar untuk akustik sama seperti tadi, ini dicabut sadel, dicabut, kemudian kita tipiskannya menggunakan kertas amplas disimpan di permukaan yang rata, entah itu di meja atau meja kaca diusahakan. Kemudian si sadel tadi yang ini kita amplas maju mundur beberapa kali sesuai dengan ketinggian yang diinginkan. Harus dicoba, jadi beberapa kali maju mundur itu harus seimbang, jangan sampai miring. Diusahakan menggunakan penggaris. Jadi kita tahu merendahannya itu berapa mili. Untuk gitar itu 1 mili itu udah sangat jauh, biasanya sampai 1/4 mili ukurannya. 1/4 mili itu pengaruh ke jari kita. Jadi jangan terlalu kebanyakan merendahkan. Itu. Kemudian gitar juga kalau sudah dipakai, tadi senarnya ya dilap, gitarnya bodinya juga harus dilap. Supaya nggak susah, pakai kain aja atau dilap basah sedikit, dilap gitu. Atau beli cairan seperti untuk cuci motor ya. Biasanya kalau saya pakai kit disemprot terus dilap. Udah gitu beres. Gitu. Kemudian yang simpel lagi, pasang senar diusahakan memutarnya maksimal itu 4 kali. Di sini 4 lilitan. Ya, memang kalau artis-artis kan kadang-kadang dililit 2 kali, terus ini kemana-mana gitu ya. Kemana-mana itu karena mungkin ya biar terkenal. Bisa seperti itu, bisa juga karena mungkin kebutuhan di panggung, karena pengen cepat. Gitu. Jadi usahakan 3 lilit terus potong, jadi jangan terlalu panjang kemana-mana. Untuk akustik rasanya teknik perawatan dasar seperti itu. Kemudian oh ya, satu lagi. Kalau di sini teman-teman punya gitar akustik
yang menggunakan preamp equalizer seperti ini, yang bisa dicolok ke speaker. Ya, itu mengganti senar, hati-hati. Mengganti senar itu jangan langsung, biasanya kan kita lepas nih, diputar sini. Putar semua sampai 6-6-nya, lepas, udah gitu baru ganti baru. Sebaiknya ganti senar itu lepas satu, dilepas satu, pasang lagi satu yang baru. Terus turun ke nomor 5, lepas satu, pasang lagi yang baru. Untuk apa seperti itu? Itu adalah untuk menjaga balancing ini. Nah, karena waktu kita main gitar dicolokin ke speaker yang menggunakan seperti ini, bisa jadi waktu kita ngelepas senar, dilepas semua, terus kita pasang satu-satu nih, 1, 6, 5, dan sampai 1. Yang sini, yang nomor 6, terlalu ketekan, sehingga akhirnya jomplang. Yang di sini agak naik, yang di bawah agak naik. Hasilnya apa? Nanti waktu dicolokin ke speaker, waktu kita bunyiin seperti ini, nomor 6 doang yang keras. Nah, seperti itu. Jadi harus satu-satu. Dan ganti senar itu diusahakan reguler. Misalkan 3 bulan sekali. Seperti itu. Dan ganti langsung satu set. Caranya seperti tadi. Kemudian, mungkin karena keterbatasan juga, gitar steel string, senar kawat seperti ini, folk, dipasang senar nilon, atau sebaliknya senar nilon dipasang senar steel string. Itu sangat tidak rekomendasi. Kenapa? Karena di dalamnya ini ada tulang-tulang, ada bracing-bracing. Dan bracing-bracing itu disesuaikan dengan jenis senar. Yang pertama bisa tidak maksimal, suaranya nggak keluar. Yang kedua yang sangat dikhawatirkan adalah retak di sini, nggak kuat. Perlu diketahui ini tekanan gitar akustik. Kalau yang nilon itu kurang lebih 30 kg. Tekanannya ya, bukan berat. Sementara gitar steel string itu lebih berat dari 30 kg. Jadi bisa dibayangkan kalau punya, anggaplah gitar Yamaha-nya nilon, putus, terus ganti senar kawat. Ya itu akan sangat berat buat gitar. Di sini biasanya langsung agak menggelembung ya di sininya nih, bagian sini. Tapi juga ada beberapa gitar yang kuat, tapi gitar saya kuat Pak, gitar saya kuat nggak kenapa-napa. Nah, balik lagi itu kepada pembuat gitarnya. Gitar yang saya buat, gitar solid itu sangat sensitif, jadi suaranya enak, tapi juga perawatannya harus sedikit ekstra, jadi jangan salah. Tapi kalau gitar triplek, dia lebih kuat, namanya juga triplek. Triplek itu kan untuk konstruksi bangunan. Bisa dibayangkan, berarti gitar untuk konstruksi bangunan hanya 30 kilo ya nggak terlalu berat, bisa jadi lebih kuat. Gitu. Saran saya, kalau misalkan pengen beli gitar, saya nggak tahu di sana yang beredarnya seperti apa, dicek ini bahannya apa, solid atau triplek, kemudian yang pasti akan sesuai dengan harga. Dua-duanya memerlukan perawatan. Perawatannya seperti itu. Oh ya, satu lagi, saya takut lupa. Untuk akustik, jika sudah terlanjur ini nggak seimbang, senar 3 kekerasan, atau waktu dicolokin senar 2 kok nggak bunyi ya, gitu. Nah itu harus dibuka senarnya, dilepas ini ya, dilepas, kemudian dicek, mungkin tidak seimbang. Jadi apakah perlu diganjal pakai kertas atau pakai plastik sedikit, ganjal di bagian yang kurang keras, terus tempel lagi shutdown. Dan sekali lagi ini memerlukan keuletan, ketenangan, kesabaran, karena bisa berulang-ulang. Kerjaan gampang ini bisa berulang-ulang. Seperti itu. Sampai di sini dulu mungkin, Pak Edo. Ya. Jadi untuk teman-teman yang baru, saya akan memperkenalkan lagi, Kang Robi ini adalah owner ya dari RB Gitar
Harps ya. Jadi hari ini Kang Robi bekerja sama dengan komunitas belajar sama-sama untuk mengajarkan kepada kita teknik dasar perawatan gitar. Nah, sebelum teman-teman kita bertanya ya, tadi kita sudah banyak ya bahas tentang apa, karena dari polling tadi yang pertama, banyak dari teman-teman yang akan yang mempunyai gitar akustik ya, dan nilon yang paling banyak, dengan merek Yamaha yang paling banyak ya. Jadi Kang Robi tadi sudah menceritakan. Nah, kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan gitar, kalau berkaitan dengan gitar elektrik juga nggak apa-apa ya, Kang Robi ya. Kita membuka pertanyaan. Nah, tapi Boleh. kan karena ya, jadi saya membuka pertanyaan. Teman-teman bisa langsung saja bertanya, bisa melalui chat, bisa juga buka mic-nya, unmute, nggak apa-apa. Silakan bertanya. Tolong angkat tangan dulu supaya saya tahu siapa yang akan bertanya. Silakan. Silvano Yugi Ananta. Silakan. Silvano mau bertanya? Ya, silakan. Iya, Om. Iya. Halo, Om Rofi. Saya Vano, Om. Gimana Lan? Iya, gimana gitar Laninya? Oke. Wah, gitar running-nya oke. Oke banget. Jadi, untuk teman-teman semua, bukannya saya, karena di sini ada Om Rofi, terus saya bilang bagus, enggak. Memang pengalaman terakhir saya pernah beli gitar di Om Rofi juga. Itu seperti Godin lah, tapi custom. Kualitasnya oke, empuk banget. Cuma yang saya tanyakan bukan itu. Yang saya tanyakan itu mengenai tipe senar yang dipakai. Kebanyakan orang berpikir gini, kalau misalkan kita punya gitar nilon, kemudian kita pakai yang high tension, itu mudah membuat neck gitar itu cekung. Kalau misalkan lama tidak digunakan dan tidak dikendorin. Tetapi kalau misalkan posisi yang digunakan, posisi yang itu saat meletakkan gitar itu tengkelungkup, itu apakah masih tetap cekung, Om? Itu benar apa enggak ya? Oke. Udah itu aja. Itu aja, makasih. Ya, yang pas. Langsung dijawab atau gimana nih? Terkumpulin dulu. Ya, langsung aja Kang Robi, langsung. Ya, itu mitos. Karena setiap senar gitar itu kan dibuat dengan teknologinya masing-masing, jadi nggak mungkin bisa mengakibatkan cekung. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, gitar itu senar gitar itu ada 3 kan, ada yang medium, ada yang hard, ada yang low tension. Low tension itu sama medium sama yang hard itu bukan berarti yang hard lebih keras, bukan. Hard itu artinya waktu kita main begini, dia getaran senarnya cuma gini, 1 kali atau 2 kali. Kalau yang medium, rata. Kalau yang low, bisa begini, jauh. Nah, itu nggak aman yang pasti. Bahkan musisi kelas atas rata-rata memainkannya hard tension. Hard tension itu suaranya lebih enak. Kemudian itu disarankan menggunakan hard tension karena hard tension itu dia cuma gini gitu sedikit, jadi dia nggak akan kena ke kawat fret. Tapi kalau misalkan settingan hard tension dipakai low tension, dia pasti buzzing di semua karena jauh gini gitu si senarnya. Tapi kalau misalkan cocoknya, kalau pemain klasik sebetulnya itu lebih gila lagi, itu jaraknya 5 mili, sangat tinggi. Jadi kenapa seperti itu? Karena pemain klasikal dia lebih banyak memainkan sustain, jadi waktu main lagu diemin lama. Tapi kalau pemain pop atau jazz jarang lama, jadi dia biasanya speednya lebih cepat gitu. Itu aja mungkin supaya singkat. Yang lain? Oke. Makasih. Oke. Thank you Silvano. Ya, teman-teman kalau mau Langsung bertanya, aja. ya silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh? Di unmute. Ya. Oke. Silakan. Ya, mungkin dari saya.
Ya, boleh. Oke, selamat malam Bang Robi. Malam. Yo, salam kenal dari Jayapura, Bang. Oke, tapi ya. Ya Bang, ini saya mau tanya, Hmm. itu idealnya untuk gitar akustik untuk ceper itu dia berapa mili, Bang? Hmm. Terus, Udah itu aja. Terus kedua, Terus? saya kan punya gitar akustik merek Korg. Hmm. Nah, itu biasanya itu yang idealnya juga yang untuk gitar akustik stringnya itu dia berapa 0, berapa yang paling ideal? Maksudnya ukuran senar? Iya, ukuran senar dengan kalau untuk mau ceperin senarnya itu idealnya berapa mili? Oke. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, kalau misalkan sebetulnya hal-hal ini bergantung lagi sama selera ya. Tapi saya akan jawab berdasarkan ilmunya gitu, sesuai dengannya. Yang chord dulu, kalau chord itu saya sarankan 0,10 ya, 0,10. Jangan terlalu kecil, 0,09 atau terlalu besar. Kecuali jari kita kuat. Sebetulnya makin tebal, senar, makin bagus hasilnya. Makin bulat suaranya. Cuman kan kadang-kadang jari kita merasa berat. Waktu kita mau main bending atau seperti apa merasa berat. Nah, ini ada hubungannya sama tadi ceper atau tidaknya itu kita bilang action ya. Jadi actionnya itu meskipun kita pakai senar besar, tapi kalau actionnya pas itu tiding mau main bending mau kayak gini gitu ya. Ini saya pakai gitar punya Om Sandi Sandoro. Beliau bukan pemain gitar melodi gimana, dia komposer, main rhythm. Nah, dia pakai 0,10. 0,10 yang paling umum. Kemudian kalau tinggi senar, itu tinggi senar di senar 1 dan sampai senar 6 itu sebetulnya berbeda-beda. Karena senar itu sendiri pun berbeda-beda besarnya. Untuk senar nilon yang paling besar itu kan senar nomor 3. Yang kedua baru nomor 6 gitu. Makanya kalau kita lihat di senar gitar nilon itu nomor 3 paling menonjol sendiri. Nah, itu biasanya kalau umumnya itu di fret 12, acuannya fret 12 itu sekitar 3,5 mili. Diukurnya bukan dari papan fret, tapi dari kawat fret. Ya, jadi nih dari kawat fret. Jadi dari papan fret ke kawat fret kan itu kurang lebih 1 mili. Nah, dari besi ini sampai ke senar itu 3,5. Nah, kalau yang standar itu kalau klasik itu 4 mili. Kalau klasikal 4 mili. Kalau untuk pop 3,5. Tapi kalau untuk masih ketinggian itu 3 mili. Jadi jangan lebih kurang dari 3 mili. 3,5, 4. Dihitungnya dari fret 12. Nah, kalau mau sambil latihan, aduh ini masih ketinggian, tinggal direndahin dari sini, dari saddle. Atau udah terlanjur ngamplasnya terlalu banyak, aduh terlalu rendah, ya otomatis ini diangkat terus diganjal di dalam. Itu nggak masalah kok, itu supaya kita belajar juga. Nah, main gitar itu kan banyak tekniknya. Ada teknik strumming, ada melodi, terus ada main chopping chord. Nah, itu masing-masing menggunakan tension senar yang berbeda-beda action. Kalau terlalu rendah, power gitar ini hilang. Power suara ya, hilang. Tapi kalau terlalu tinggi, ya kita mainnya juga berat, susah. Jadi disarankan tadi itu, yang standar. Supaya apa? Waktu main kayak gini, kan musik ada dinamika, nggak mungkin main seperti ini terus kan? Ada waktunya keras, seperti itu. Pasti ada basing sedikit, normal, wajar. Karena kita ekspresinya juga pasti berbeda-beda. Kalau susah kita pakai koin aja, ya. Koin 500 atau 1000 dimasukin, gitu. Itu kan koin itu kurang lebih sekitar kalau digabung itu kalau satu itu 1,5 mili, jadi 2 koin. Atau 1 koin aja dulu.
sebelum dimodif diukur dulu. Kalau setelah dimodif ternyata ukurannya sudah tepat, berarti ya mohon maaf jari kita yang harus menyesuaikan. Gitu. Nah, saya ngobrol sama Tohpati sama Bu Jana, kebanyakan pemain gitar yang belajar itu pengen gitarnya langsung enak di tangan. Nggak salah, tapi jarinya jadi nggak kuat. Sebaiknya pakai gitar yang settingan standar supaya jari kita terbiasa. Sudah jari kita terbiasa, baru mau direndahin, tinggi itu bebas. Gitu. Jadi si jarinya dulu harus terbiasa. Memang enak sih, tapi tuh. Oke, yang lain? Oke, silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Kang Robi itu gitarnya kalau yang sekarang dipegang itu jenis kayunya boleh dikasih tahu nggak, dibocorin? Jenis kayu, senarnya, terus kemudian bodinya. Itu tipe Sandy Sandoro signature ya? Oke. Ya, ya. Ya, yang ini Sandy Sandoro, beliau kan sebetulnya lebih terkenal di Eropa Timur sama di Jerman ya, daripada di Indonesia. Jadi saya bikin gitar ini yang simple buat dia sering dibawa pergi kemana-mana, terus yang lebih tahan di 4 cuaca. Nah, bicara masalah cuaca nanti beda lagi ya. Ini lebih spesifik lagi. Nah, gitar ini neck ini dari kayu maple yang putih, maple yang coklat ini mahoni itu kayu Indonesia ya, maksudnya ada di ini mahoni. Ini fingerboardnya saya pakai ebony dari Sulawesi. Nah, ini juga sama maple yang putih. Yang plat ini kayu cedar yang bawah sama atas. Sama dengan yang ini cedar. Kalau ini kayunya mahogani juga belakang. Ya. Kalau kayu gitar itu kayu semua kayu yang memiliki tone wood. Jadi kayu yang memang khusus menghasilkan bunyi yang enak. Kalau di Indonesia yang sudah terbukti itu ada 3 jenis kayunya. Yang pertama mahoni, yang kedua ebony, yang ketiga, nah yang lain masih diuji coba. Kalau yang 3 itu sudah memang diakui masuk ke jenis tone wood. Yang lain? Ya, teman-teman ada yang lain yang ingin bertanya? Saya masih memberikan 2 orang lagi untuk bertanya mengenai gitar atau mungkin juga berkaitan dengan gitar akustik atau gitar elektrik yang teman-teman punyai. Silakan. Silakan. Boleh elektrik juga. Ya, elektrik juga boleh, nggak apa-apa. Silakan. Halo, Bung Robi. Ya. Saya dari Karanganyar, Solo. Oke. Yang saya mau tanyakan begini. Saya kan ada baby akustik ya. Kebetulan string. Itu kalau di tune kondisi loss itu sudah betul, Sam. Tapi kita mulai mainkan chord, itu jadi false gitu. Itu titik-titiknya di mana supaya bisa menghilangkan itu efek seperti itu. Thank you. Ya, itu biasanya neck-nya bengkok biasanya. Bisa neck-nya bengkok, bisa fingerboard-nya dia nggak rata. 2 itu. Atau yang paling parah adalah salah bikin. Nah, salah bikin itu masih gini. Ini ada ada fretnya tuh harus lurus, mungkin ada yang miring. Atau jarak fret ini dengan fret ini harusnya sekian mili, dia kelebihan atau kurang. Itu yang kalau yang ketiga agak sulit, dia harus dikerjakan ke akarnya. Enggak ulang, tinggal dilepas,
terus dibenerin aja, dilurusin gitu. Nah, caranya gampang. Caranya adalah dimainin satu-satu gini, do re mi aja. Nah, pas bagian mana yang falas? Ya. Nah, pas yang falas di titik itu sampai titik berapa? Dikasih tanda, dan senar berapa. Ini si gitar ini lurus atau enggak? Ya, kita intip aja seperti ini nih kayak gini. Lurus atau enggak? Atau kalau takut mata kita menipu, pakai senar. Senar di sini ditekan, di sini ditekan. Nah, senar ini lurus enggak dengan fingerboard? Ya. Kalau enggak lurus, berarti ada yang bengkok. Kalau bengkok, yang tadi saya bilang, cekung atau cembung, tinggal dibenerin. Dan yang satu, yang kedua itu bisa dikerjakan sendiri. Tapi kalau yang ketiga, yang tadi itu harus sama memang orang yang ngerti, atau bisa sendiri juga. Asal kita tahu titiknya, mana yang nggak lurus di sininya. Oke. Gitu. Satu lagi boleh ya? Oke. Ini saya punya akustik Yamaha ya, serinya CG225, tapi Taiwan punya nih. Ini bisa beli masih kelas 4 SD tahun berapa tuh ya? Tahun 80-an kalau nggak salah itu. Terus ini kan belum lama ini itu gitar saya taruh di atas lantai itu ya, posisi berdiri begini. Tahu-tahu besok harinya itu catnya jadi kayak mata ikan gitu, kecil-kecil, bintik-bintik gitu. Terutama di bagian pinggir sini, persis jadi kayak mata ikan gitu, kecil-kecil sekali itu. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya ini cat saya repro, itu gimana kalau apa namanya, kasihan nggak? Nanti berpengaruh ke resonansi aslinya ini kan, karena memang sudah enak di tangan dan suaranya sudah enak gitu karena dari 80. Itu gimana kalau saya repro ulang atau gimana solusinya mengatasi cat yang tadi itu seperti jadi kayak mata ikan kecil sekali itu? Atau karena mungkin saya salah meletakkan di lantai gitu? Ya, oke, saya udah paham. Itu gitar itu kan tetap berbahan dasar triplek ya, yang itu sekarang saya juga tahu gitar itu. Jadi sebetulnya sama seperti kita punya daun pintu. Kalau kita punya daun pintu, lama-lama kan setebalnya pintu itu lama-lama kan bisa nggak masuk ke kusen. Apalagi triplek tipis. Jadi pasti ada perubahan. Kemudian memang kalau lihat dari tahun 80-an itu udah lama banget. Jadi seharusnya kejadian itu sudah lumrah, udah umum. Kalau saran saya memang mau di repaint, ya tinggal di amplas saja, di situ amplas, kemudian tinggal dicat ulang. Mengenai pengaruh ke suara atau tidak, untuk awal-awal pasti pengaruh, lama-lama balik lagi ke situ. Karena yang namanya dicat kan dia cairan basah, jadi akan sedikit banyak pengaruh ke suara, tapi nggak akan lama, asal jangan terlalu tebal. Jangan terlalu tebal. Saya pikir kalau di Karanganyar, di Solo nggak terlalu sulit ya, karena banyak pengrajin di sana. Nah, ya jadi mereka pasti paham kayak gitu, servisnya. Dan satu lagi itu kan gitar triplek. Kalau gitar triplek sebetulnya suara nggak pengaruh dia makin tua atau enggak, seharusnya tetap sama. Nah, kecuali kalau gitar solid, makin tua dia makin jadi. Nah, mengenai ini lebih enak atau sudah enak itu karena kebiasaan. Karena kebiasaan saya udah pakai gitarnya dari tahun 80, jadi ibaratnya kita makan sesuatu, kita makan tempe goreng, dari kecil disediakan oleh orang tua kita, dan enak. Waktu kita keluar, pasti perbandingan yang pertama itu tempe goreng buatan ibu kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi gitar itu memang Yamaha yang buatan luar itu masih bagus, beda dengan Yamaha yang buatan sekarang. Kalau buatan sekarang itu kita masukkan tangan kita ke dalam sini, itu buatannya kasar sekali, yang kasar dan besar-besar bracingnya. Kalau yang tahun 80-an itu masih rapi, bagus.
Dan bahkan beberapa teman saya dia mengganti topnya, bagian top ininya pakai yang solid, yang belakangnya masih tetap gitu. Ya, saya sarankan sih kalau mau di repaint nggak apa-apa, itu nggak masalah. Bagian side-nya aja. Rekomen gitu ya kalau di repaint ya? Iya. Oke, terima kasih. Iya, yang lain? Oke, teman-teman, satu orang lagi untuk bertanya, silakan, berkaitan dengan perawatan gitar akustik. Silakan kalau ada. Om Robi, kalau misalnya pemilihan spool itu yang baik itu apa ya? Itu kalau di yang punyanya Sandi Sandoro itu dia pakai spool apa? Mereknya. Mungkin bisa dikasih bocoran kah? Kalau yang Sandi Sandoro ini dia pakai Fishman. Cuman sama seperti Yamaha, banyak yang KW dan yang aspalnya. Fishman juga banyak yang aspalnya, yang palsunya. Kalau kita lihat di online atau yang beredar, kadang Fishman cuma 300.000 kayak gitu ya. Jadi ya itu udah pasti bukan. Kenapa saya pertimbangannya pakai yang asli? Karena beliau kan memang musisi dan dipakai untuk recording. Jadi suaranya harus original akustik dan tidak berdesis. Kemudian kalau yang palsu biasanya waktu di bagian tuner dipencet dia agak duk seperti itu. Kemudian suaranya lebih berdesis dari yang asli. Kalau saya pikir kalau yang lain sama-sama aja ya. Kalau kita bicara spool yang harga di bawah 500-an ya mungkin kurang lebih seperti itulah. Cuma beda merek. Dan Fishman, logo Fishman-nya sendiri juga kan bisa ditiru, tinggal disablon. Gitu. Kemarin saya ada klien saya dari Kalimantan, dia bilang dia beli Fishman, waktu dilihat ternyata bukan Fishman. Jadi dia ya kena tipu lah, kasihan. Gitu. Oke, Kang Robi, saya mau men-sharekan Instagram punyanya Kang Robi ini ya. Nah, mungkin sudah terlihat ya. Ya, di sini ada ini Tohpati punya ya yang ini ya. Nah, ini kenapa lubangnya 2 sama lubangnya 1? Kira-kira apa bedanya nih, Pak? Mungkin Kang Robi bisa jelaskan sedikit kan untuk ini. Ya. Kalau gitar standar kan pasti lubang di tengah dan bulat. Itu sudah dirancang dari memang dari berabad-abad lalu gitu ya. Nah, kalau yang Tohpati ini memang saya buat terpisah seperti itu, dia memisah antara suara treble dan suara bass. Jadi suara bass dia akan keluar di bawah. Suara bass di atas, suara treble di bawah. Gitu. Oke. Jadi untuk dan itu nggak sembarang ngelobangin di situ, karena di dalamnya itu bracingnya nggak nampak di sini. Itu akan mengarahkan suara ke lubang itu, kedua lubang itu. Ya. Gitu. Ya, ini cukup banyak ya gitar-gitarnya ya, Pak Robi ya. Ya, tinggal masuk aja ke IG saya. Kalau yang ini halo ya? Kalau misalkan, kenapa? Yang ini yang saya Ya, itu yang punya Vano tuh. Oh, ini. Silvano Yogi Ananta tuh. Hadiah buat istrinya. Makasih Om. Bagus banget. Sungguhan bagus banget. Oke. Gimana yang mau ditanyain? Ya, kalau gitar-gitar elektrik yang lain yang dibuat itu jenisnya apa aja, Om Robi? Kalau untuk elektrik, saya cukup banyak juga elektrik. Tapi elektrik itu buat saya nggak terlalu tertantang karena suaranya itu dari pick up. Jadi saya hanya membuat desain, warna, kemudian playability itu aja. Tapi kalau akustik semua suara dari situ. Jadi saya cukup tertantang. Cuman ya nggak tahu ya, seperti mengerucut sendiri gitu, bayar saya semua jadi ke akustik semua. Oh, banyak kan akustik berarti rata-rata. Ya? Padahal saya buat elektrik juga. Dan diantaranya
Nah, di antaranya itu kan ada Pak Ulu Patiselano, terus sebelumnya saya Petra Siombing juga. Kalau di elektrik itu selalu saran saya kalau mau mau custom, yang penting kayunya bagus, kemudian ukurannya pas, nggak ada yang false, kemudian enak di tangan. Udah itu aja. Kalau suara itu bisa didesain dari pick up. Misalkan saya sekarang punya uangnya 5 juta, ya udah nanti kalau nabung lagi tinggal ganti pick up. Gitu. Oh, gitu. Dan pick up itu juga nggak terlalu pengaruh untuk saat ini. Kenapa saya bilang nggak terlalu pengaruh? Karena pemain gitar itu nggak mungkin dia cuma punya gitar dan masuk ke ampli, itu nggak mungkin. Pasti punya efek-efek yang akan merubah karakter suara itu. Jadi agak percuma sih menurut saya ya. Menurut saya, tapi kalau misalkan ada yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Beda dengan akustik. Kalau akustik biasanya dia bisa pakai mic, ditodong, suara asli yang keluar dan langsung dari jari-jari player ke telinga pendengar. Gitu. Dia jarang pakai efek. Teman-teman, ada pertanyaan satu orang lagi untuk menutup sesi kita pada malam hari ini. Satu orang lagi. Silakan. Silakan. Ya, kalau tidak ada, ya. Kang Robi, kalau misalnya ini sedikit Ya, iklan ini. itu ya, ada apa-apa tuh yang mau nanya. Oh, ada. Siapa nih? Siapa yang mau nanya? Silakan. Oh, Mas Ari, silakan Mas Ari, yo. Monggo, Mas. Ya. Gini, tadi kan rekomendasi Victor ya. Kira-kira untuk mendapatkan hasil yang bagus, habis berapa nih bikin ini? Apa? Nanyanya saya kurang jelas. Kita ini sama wayang ini untuk mendapatkan Oh, maksudnya yang bagus. Kira-kira berapa biayanya? Oh, untuk itu ya, untuk menservis yang tadi. Ya. Masing-masing pasti beda ya, tapi rata-rata biasanya itu menggunakan Impra ya. Saya menyebutin merek aja. Nah, Impra mungkin kalau gitu nggak nyampe 300 ya, kayaknya 300.000 ya, nggak nyampe 300.000. Kebetulan gitar saya nggak ada yang pakai Impra juga, jadi semua di atas itu. Nah, sebaiknya disamakan. Kalau misalkan gitarnya sudah berbahan finishing Impra, disamakan. Impra itu melamin ya, melamin ya. Tapi Ya. kelihatannya berarti kalau di amplas begini kan semua nanti terkena apa yang namanya spray paint-nya gitu. Oh ya, itu sih Semua ya? nggak akan. Itu kan nanti pasti ditutup sama tukang catnya, ditutup supaya nggak melebar ke kanan ke kiri. Gitu ya. Oke. Iya. Kecuali mau dikerjain sendiri, ya kerjain sendiri juga nggak apa-apa. Nanti kalau udah gagal baru kirim ke yang lain. Enggak lah. Terima kasih. Oke, thank you. Oke. Ya gimana tadi? Ya, ada lagi yang lain, teman-teman? Untuk menutup kita pada malam hari ini. Ada lagi? Satu orang lagi lah, saya kasih nih waktu, 5 menit. Silakan. Dari Koko Yefta, ada pertanyaan? Kira-kira? Oke. Ya, kalau tidak ada, kita akan tutup. Terima kasih buat Kang Robi untuk ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Ya, hari ini kita berterima kasih buat Kang Robi yang sudah sharing. Nah, ini sedikit iklan saja ya, nitip iklan ini. Jadi Kang Robi kalau misalnya mau mesen-mesen gitar di Kang Robi, bisa nggak kira-kira gitu? Misalnya saya kira ada budget nih 2 juta atau 3 juta, disesuaikan dengan budget, kira-kira bisa nggak nih? Sedikit Bisa aja, cuman bisa. Kalau sudah di open di Zoom kayak gini berarti ya ada komisi ya untuk Pak Edo. nggak ada. Ya, kalau gitar-gitar saya itu harganya mulai dari 3,5 juta. Oke. Jadi 3,5 juta itu boleh dibayar 2 kali.
dalam jangka waktu 2 bulan atau lebih. Biasanya saya bikin satu gitar itu 2 bulan, paling rata-rata 2 bulan. Kalau lagi padat mungkin 3 bulan. Jadi selama masa pembuatan boleh dicicil. Kenapa harganya segitu? Karena saya pakai kayu solid, jadi semua tidak ada yang berbahan triplek. Jadi semuanya kayu solid, suaranya lebih keluar, lebih oke, lebih bagus. Dan kalau saya bikin yang triplek, saya pikir teman-teman yang lain lebih pas deh gitu misalnya. Tapi kalau misalkan punya budget 3,5, boleh ke saya. Dan yang pasti lebih murah daripada harga 3,5 juta harga gitar di toko gitu. Karena kalau di toko kan 3,5 juta belum tentu solid gitu. Ya, pakai triplek ya pasti ya. Mau akustik, mau elektrik itu mulainya 3,5. Ya kayak kemarin juga ada teman dari Sentani nanya-nanya bass terus. Ini berapa, tapi nggak jadi, nggak tahu siapa tuh. Oke lah. Ya. Oh, satu lagi nih, saya ini tips penting nih, satu lagi nih. Kalau gitar triplek ya, kalau lepas kayak gini ya, ini tinggal ditempel aja pakai lem, terus didiamkan. Kalau susah, ini bisa ditambah dengan skrup. Nah, ini khusus gitar triplek ya. Kalau solid sih nggak perlu di skrup. Kayak gitu ya. Jadi ini mudah, tinggal ditempel. Itu. Oke. Yang mau senar nilon maupun senar steel string sama. Jadi nanti sesuai dengan pesanan juga bisa dibikin ya, Pak Robi ya. Senar Bisa mau dikasih. Ya mau warna seperti apa, desain seperti apa, kemudian mau dikasih nama juga boleh. Oke. Gitu. Siap. Ya. Bisa masuk ke IG saya atau ke WA saya, boleh. Ya, teman-teman, terima kasih Kang Robi buat waktunya. Sangat menginspirasi sekali ilmunya ya. Jadi teman-teman, kita berterima kasih dan atas nama sama-sama Learning Community, komunitas belajar sama-sama, kami mengucapkan terima kasih buat Kang Robi untuk waktunya dan ilmunya. Semoga apa yang sudah dibagikan oleh Kang Robi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi terima kasih buat malam ini. Semangat belajar, semangat menjadi dampak buat komunitas dengan apa yang kita punya, terutama dengan musik-musik yang kita buat. Ya, terima kasih semua. Sampai ketemu pada event dan belajar sama-sama di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Terima kasih Kang Robi. Terima kasih Kang Robi. Ya. Bye. Bye semua. Terima kasih Om. Yuk. Terima kasih semua.